Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari kelas MJ602 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester saya mengenai analisis kebangkrutan Lehman Brothers. Oke, untuk pertama sejarahnya. Pertama, Lehman Brothers adalah bank investasi terbesar di Amerika Serikat pada masanya. Bank investasi ini didirikan oleh Henry Lehman pada tahun 1844 dan pada mulanya perusahaan ini adalah toko kelontong kecil yang menerima kapas sebagai alat pembayaran dengan para petani lalu berekspansi menjadi salah satu bar investasi terbesar di Amerika Serikat. Namun, perusahaan ini dinyatakan bangkrut pada tanggal 15 September 2008 akibat dari krisis subprime mortgage, yaitu krisis keuangan yang terjadi di seluruh Amerika Serikat akibat penurunan besar-besaran harga rumah dan banyaknya pinjaman yang gagal bayar. Ya, lantas apa aja sih penyebabnya? Oke, dari sini ada 3 aspek yang saya analisis, yaitu pertama, dari segi aspek SDM. Yang pertama, budaya perusahaan yang berisiko tinggi. Lehman Brothers dikenal dengan budaya perusahaan yang sangat berorientasi pada keuntungan dan siap mengambil risiko besar. Ini mendorong karyawan untuk berinvestasi dalam aset yang berisiko tinggi seperti sekuritas berbasis hipotek atau mortgage, big securities tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang kedua, kepemimpinan yang gagal mengelola risiko. Manajemen puncak Lehman Brothers, terutama CEO Richard Fuld, gagal mengelola risiko secara efektif. Ford dan eksekutif senior lainnya terus mendorong perusahaan untuk tumbuh dengan cepat melalui investasi berisiko, meskipun ada tanda-tanda peringatan tentang gelembung perumahan dan krisis kredit yang akan datang. Yang ketiga, kompensasi dan insentif yang tidak sehat. Struktur kompensasi di Lehman Brothers sangat berfokus pada bonus besar yang didasarkan pada keuntungan jangka panjang. Ini memotivasi karyawan untuk mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang atau keberlanjutan perusahaan. Yang keempat, tekanan dan stres tinggi di kalangan karyawan. Budaya kerja di Lehman Brothers sangat kompetitif dan menuntut, menyebabkan tekanan dan stres tinggi di kalangan karyawan. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas, serta mengurangi kemampuan karyawan untuk mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana. Oke, selanjutnya dari aspek pemasaran. Yang pertama, investasi berisiko tinggi dalam kredit kepemilikan rumah atau KPR. Lehman Brothers terlibat dalam investasi besar-besaran pada KPR. Pada saat gelombang perumahan pecah atau bubble, nilai aset yang beragun KPR menurun tajam mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Yang kedua, ketergantungan pada sektor konsumsi massal dan hiburan. Perusahaan perusahaan telah membiayai industri hiburan seperti Paramount Pictures, 20th Century Fox, dan RKO. Namun, ketika konsumsi massa menurun akibat krisis, pendapatan dari sektor ini menurun drastis. Ketiga, kehilangan kepercayaan dan reputasi. Kebangkrutan Lehman Brothers mengucap kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Reputasi perusahaan tercoreng dan ini mempengaruhi daya tarik pasar. Empat, kurangnya diversifikasi portofolio. Fokus terlalu kuat pada sektor tertentu seperti KBR dan hiburan tanpa diversifikasi yang memadai menyebabkan ketidakstabilan ketika sektor tersebut mengalami masalah. Lanjut, yang terakhir adalah aspek finansial. Yang pertama adalah exposure berlebihan pada real estate dan sekuritas berbasis hipotek. Lehman Brothers memiliki exposure yang sangat besar terhadap pasar real estate, terutama melalui sekuritas berbasis hipotek atau mortgage-backed security dan derivatif terikat lainnya. Ketika pasar perumahan mulai mengalami penurunan pada tahun 2007, nilai aset-aset ini turun drastis menyebabkan kerugian besar pada neraca Lehman Brothers. Yang kedua, leveraging yang berlebihan. Lehman Brothers menggunakan tingkat leverage yang sangat tinggi, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang sangat besar. Ini berarti mereka meminjam sejumlah besar uang untuk mendanai investasi mereka, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ketika nilai aset mulai jatuh, tingkat leverage yang tinggi memperburuk kerugian dan mempercepat krisis likuiditas. Yang ketiga, penurunan nilai aset dan kewajiban tidak terpenuhi. Nilai aset Lehman Brothers menurun tajam, sementara kewajiban jangka pendek mereka tetap tinggi. Ini menciptakan masalah likuiditas yang parah, karena mereka tidak mendapat menjual aset mereka dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kewajiban utang yang sudah jatuh tempo.
Terakhir, krisis kepercayaan dan penurunan harga saham. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kesehatan keuangan Lehman Brothers, harga saham mereka mulai jatuh. Ini menurunkan nilai ekuitas perusahaan, mengurangi modal yang tersedia untuk menutupi kerugian, dan meningkatkan kekhawatiran investor dan kreditor. Penurunan harga saham juga mengurangi kemampuan mereka untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Semoga jawaban atas ini bisa diterima. Terima kasih.